Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya rasulah. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mana Allah masih melimpahkan rahmat, nikmat dan kurnia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa kembali melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah dan dalam rangka talabul ilmi. Semoga setiap langkah kaki kita dalam talabul ilmi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam hadis, semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah kepada zaman kemuliaan Islam. Bapak Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, tak henti-hentinya atau sering hampir dalam setiap ceramah di Ramadan ini, Mbah Hamdi senantiasa bertanya, Bapak Ibu sekarang sudah hari keberapa? Kemarin kata Pak Haji 5 baleh ya. Sekarang sudah 16. Ini bukan sekedar kebetulan, tapi ini adalah memang sesuatu yang diniatkan. Jadi bagaimana kita itu sangat sadar dengan waktu. Karena dalam Al-Quran itu Allah senantiasa mengingatkan kita dengan waktu. Waktu duha, waktu malam, bahkan wal asr. Jadi sangat pentingnya waktu. Dan untuk penting itu makanya kita harus meniatkan, mengingatkan, dan menanyakan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, hari ini kita akan bahas karakter kedua dari seorang mukmin yang baik, yakni tentang kejujuran. Setelah kemarin kita membahas karakter yang pertama, yakni tentang keikhlasan, hari ini kita akan membahas tentang kejujuran. Kenapa kita membahas karakter baik dan kuat ya, atau istilah lainnya itu baku? Karena dari sejarah kita melihat bahwa dakwah ini berkembang, kaum muslimin bisa memenangkan perlawanan menghadapi kaum kufar, itu karena kaum muslimin itu mempunyai karakter baik dan kuat. Dan sebaliknya, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu, mereka ada kalanya bisa menang melawan kaum muslimin karena mereka mempunyai karakter jebuk, jelek dan kuat. Dan karakter jebuk ini tidak ada yang bisa mengalahkan kecuali karakter baku, baik dan kuat. Dan ada kalanya sebagian umat itu mempunyai karakternya itu baik tapi lemah, atau istilah lainnya itu balem. Dan karakter yang paling bahaya itu adalah jelem, sudah jelek, lemah. Jadi bagaimana kita mempunyai karakter baku ini kita akan bahas. Sekarang ini karakter baiknya, nanti akan setelah selesai karakter baik kita akan masuk kepada karakter kuat. Karakter baku inilah yang menjadikan kaum muslimin bisa memenangkan peperangan, memenangkan jihad, terus mengembangkan agama Islam, menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia. Kita lihat bagaimana masa Umar bin Khattab, kita lihat bagaimana masa Salahuddin Al-Ayyubi yang bisa mengembalikan Al-Aqsa, dan kita lihat bagaimana Muhammad Al-Fatih yang bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan banyak lagi kita bisa melihat dari sejarah-sejarah Islam. Tokoh-tokoh itu, khalifah-khalifah itu adalah orang-orang yang
mempunyai karakter baku, dan tentaranya, pasukannya pun demikian. Nah, sebelum kita masuk tentang pemahaman apa itu jujur, pertama kita gali dulu kenapa kita harus jujur. Kita gali dulu why-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian berlaku jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Dan seseorang yang senantiasa jujur hingga ia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur atau siddiq. Dan jauhilah kebohongan, karena kebohongan membawa kepada kejahatan, dan kejahatan membawa kepada neraka. Seseorang yang terus berbohong akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 6094 dan Muslim 2607. Berikutnya, kenapa kita harus jujur? Jujur ini mendatangkan ketenangan hati. Orang yang jujur hidupnya lebih tenang karena tidak perlu takut ketahuan berbohong. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu, karena sesungguhnya kejujuran itu mendatangkan ketenangan, sedangkan dusta mendatangkan kebimbangan. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2514, An-Nasa'i nomor 5711, Ahmad nomor 1734, dan sahih menurut Imam Tirmizi dan Syekh Albani. Kemudian balasan bagi orang yang jujur, yang pertama itu dicintai Allah dan Rasulnya. Allah menjanjikan keberkahan bagi orang yang jujur sebagaimana firman-Nya, haza yaumu yanfa'us shadiqina sidqahum. Hari ini adalah hari di mana kejujuran mereka bermanfaat bagi orang-orang yang jujur. Al-Maidah ayat 119. Kemudian yang kedua, kejujuran ini membawa kesuksesan dalam hidup. Nabi Muhammad SAW sendiri digelari Al-Amin karena kejujurannya. Berkat sifat ini beliau sukses dalam berdagang dan mendapat kepercayaan dari banyak orang. Kemudian yang ketiga, dihindarkan dari azab Allah. Orang yang jujur akan selamat dari siksa Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang yang selalu berkata jujur dan berusaha untuk jujur akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, sangat jujur. Hadis riwayat Muslim nomor 2607, hadis sahih. Nah, selanjutnya kita coba memahami apa itu jujur, apa makna jujur. Jujur dalam bahasa Arab disebut sebagai as-siddiq, yang berarti kesesuaian antara ucapan, perbuatan, dan hati nurani. Dalam Islam, jujur tidak hanya dalam perkataan, tapi juga dalam niat, perbuatan, dan dalam menunaikan amanah. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara untuk menjadi orang jujur, ada salah satu kisah yang mungkin sudah sering kita dengar juga, yaitu kisah kejujuran gadis penjual susu di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada suatu malam, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keluar bersama asistennya. Nama asistennya ini Aslam, untuk berkeliling kota dan melihat kondisi rakyatnya. Ketika melewati sebuah rumah, Umar mendengar percakapan antara seorang ibu dan anak gadisnya. Mereka menjual susu. Sang ibu berkata kepada anaknya, campurlah susu ini dengan air agar kita mendapatkan keuntungan lebih. Namun anak gadisnya menolak dan berkata, wahai ibu, sesungguhnya Amirul Mukminin telah melarang perbuatan ini. Sang ibu menjawab, tapi Umar tidak melihat kita. Anak gadis itu kemudian berkata dengan penuh keimanan, tapi Allah melihat kita, ibu.
Mendengar percakapan itu, Umar terkesan dengan ketakwaan dan kejujuran gadis tersebut. Keesokan harinya, Umar mengutus seorang untuk mencari tahu tentang gadis itu dan keluarganya. Setelah memastikan bahwa gadis itu adalah seorang wanita yang solihah, Umar pun menikahkannya dengan putranya, Hashim bin Umar. Dari pernikahan ini, lahirlah seorang putri yang kemudian menjadi ibu dari Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang dikenal dengan keadilannya dan sering disebut sebagai Khalifah Ar-Rasyidin yang kelima. Dalam kondisi kekinian, Mbah Hamdi pernah mendapatkan cerita dari seorang jemaah kita. Jemaah ini bercerita beliau jualan di salah satu pasar di kota Bandung. Suatu hari beliau diajak oleh bapaknya belanja ke Tanah Abang. Dan di Tanah Abang ini beliau dikenalkan dengan pemilik-pemilik barang di Tanah Abang. Singkat cerita, beliau bisa mendapatkan hutang atau tempo barang dari orang-orang di Tanah Abang. Kemudian beliau berjualan, dan setelah barangnya laku, beliau langsung menyetorkan kepada pemilik barang yang ada di Tanah Abang. Dan itu terus beliau lakukan. Sehingga apa yang terjadi, pemilik barang semakin percaya kepada beliau. Awalnya beliau diberi hutang puluhan juta, meningkat menjadi ratusan juta, dan sampai terakhir itu orang Tanah Abang sudah memberikan hutang sampai di atas 1 miliar. Dan beliau bisa mendapatkan ini karena kejujuran dan keamanahan beliau. Sementara di satu sisi, orang-orang yang berjualan, sebagiannya itu mereka ketika mereka dapat utang dari seseorang, kemudian mereka jualkan, dan setelah laku uangnya nggak langsung disetorkan, tapi diputarkan dulu ke barang lain yang laku. Sehingga apa? Yang punya barang merasakan barangnya lambat, orangnya tidak amanah dalam membayar hutang, sehingga pedagang yang melakukan ini susah untuk berkembang. Dan kita tahu kejujuran ini tadi banyak sekali ya manfaatnya. Dan kemudian terakhir, bagaimana cara untuk kita bisa menjadi orang yang jujur? Pertama, jujur dalam perkataan, tidak berdusta baik dalam hal kecil maupun besar. Yang kedua, jujur dalam perbuatan, tidak berpura-pura baik di hadapan orang lain, tetapi berbuat sebaliknya di belakang mereka. Kemudian yang ketiga itu, cara untuk jujur adalah jujur dalam niat, ikhlas dalam setiap amal hanya karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Yang keempat, jujur dalam bisnis, tidak menipu pelanggan, tidak menyembunyikan cacat barang. Yang kelima, jujur dalam menunaikan amanah, tidak mengkhianati kepercayaan orang lain. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kejujuran adalah kunci keberkahan hidup. Orang yang jujur akan dicintai Allah, Rasul dan manusia. Sebaliknya kebohongan akan membawa kehancuran. Mari kita jadikan kejujuran sebagai prinsip hidup agar kita termasuk golongan-golongan yang mendapat rahmat Allah. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang selalu jujur dalam setiap aspek kejujuran. Semoga Allah menerima saum kita, Allah ampunkan dosa-dosa kita, dan Allah tempatkan kita semuanya di Jannatul Firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.